Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Movement Marhenes. Berjumpa lagi dengan saya, Raden Marhenes, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Banyuasin. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang hubungan budaya positif dengan 3 topik submodul sebelumnya. Ini adalah kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif bisa diterapkan dengan mengikuti konsep-konsep inti seperti disiplin positif, pemahaman motivasi perilaku manusia dalam konteks hukuman dan penghargaan, peran kontrol seorang guru, pembentukan keyakinan sekolah dan kelas, serta menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa melalui interaksi yang penuh hormat dan empati. Melibatkan partisipasi siswa dalam proses pengambilan keputusan dan mendorong tanggung jawab pribadi serta keterampilan sosial, sehingga dapat membantu siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus mengerti betul tentang motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, agar terhindari dari hukuman dan semua ketidaknyamanan. Kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, dengan sangat mudah guru juga akan sadar tiap motivasi yang ada pada murid-muridnya. Jika murid memiliki motivasi perilaku agar terhindari dari hukuman dan semua ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada murid masih berasal dari eksternal. Dengan begitu, guru haruslah berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa, agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dan murid bekerja sama, memungkinkan murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya, serta memberikan dukungan agar murid dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Peran manajer berfokus pada membimbing siswa agar dapat menjadi manajer bagi diri mereka sendiri, sehingga menciptakan identitas positif dan kesuksesan pada siswa. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Para guru memainkan peran penting dalam memperkuat keyakinan di sekolah atau kelas dengan mencapai kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas adalah pernyataan universal yang mudah diingat dan diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, dengan tujuan yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hubungan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah.
tujuan pendidikan nasional dapat lebih mudah tercapai sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang mengutamakan kepentingan murid dan berperan sebagai pembimbing, serta mendorong perkembangan potensi alami yang dimiliki oleh setiap murid. Budaya positif dapat terbentuk ketika seorang guru menerapkan 5 nilai kunci: berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif bisa terwujud dengan mendorong kolaborasi di antara seluruh anggota sekolah dengan keyakinan dan nilai-nilai yang disepakati serta dijalankan bersama-sama. Salah satu transformasi yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah menciptakan budaya positif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung bagi para murid. Untuk mewujudkan visi dari guru penggerak tersebut, perlu dilakukan prakarsa perubahan dengan mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya telah memahami prinsip-prinsip inti dalam modul budaya positif yang terkait dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua prinsip inti tersebut perlu dipahami secara mendalam, diterapkan dalam tindakan, dan dibagi dengan rekan guru di sekolah. Saat saya belajar tentang motivasi perilaku manusia, saya menemukan sesuatu yang menarik dan tak terduga seputar penggunaan penghargaan. Ternyata, pemberian penghargaan bisa memiliki dampak negatif bagi murid, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, menghambat kreativitas, dan bersifat punitif. Perubahan yang saya alami adalah menyadari bahwa peran kontrol yang biasanya saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau seharusnya tidak lebih baik jika saya sebagai seorang manajer yang menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering bolos dalam kegiatan pramuka. Saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa sangat termotivasi untuk terus meningkatkan diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Saya merasa bahwa perkembangan yang positif adalah ketika siswa mulai memiliki motivasi internal untuk menjalankan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka anut. Sebagai saran perbaikan, sebaiknya guru mengambil peran sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya bertindak sebagai seorang penghukum dan pemantau. Saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi ketika anak melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan peran manajer dalam menyelesaikan masalah. Saya merasa lebih tenang dan menyadari betapa pentingnya komunikasi yang efektif untuk membangun rasa tanggung jawab pada siswa. Saya ragu untuk menjawab pernah karena saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Saya mengarahkan murid mengkoreksi tindakan yang mereka lakukan. Ada hal penting lain yang perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif,
yaitu kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa. Tujuannya adalah agar budaya positif tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga di rumah. Hal ini akan membantu mewujudkan kebiasaan dan karakter yang positif saat berada di sekolah atau di lingkungan lainnya. Demikian video kali ini mengenai koneksi antar materi pada modul 1.4. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyebutan. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Saya Raden Marhenes undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.